وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون صدق الله العظيم. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, terima kasih Dimas. Sudah bersedia untuk memimpin doa dan membaca ayat suci Al-Quran. Untuk pertemuan kali ini silahkan ya, kalian sudah bisa melihat materi sebelumnya untuk materi konsep dasar keperawatan keluarga 1 pada link yang sudah di-share ya. Nah, ini untuk konsep dasar keperawatan keluarga 1 ini merupakan dasar ya tentang apa itu keluarga, ya, pembagian keluarga itu ada di materi itu. Nah, termasuk manfaat, nah itu ada di situ. Nah, di sini dari materi yang sudah kalian pahami, yang sudah kamu berusaha untuk memahami dari membaca materi yang ada di link tersebut, kira-kira yang belum paham yang mana, yang perlu penjelasan detail yang mana? Silahkan. Mohon maaf Bu, itu yang peran perawat itu Bu, yang ada dovication itu apa itu? Terima kasih. Peran perawat. Nggih. Yang terakhir yang medication itu Bu. Oke, terima kasih. Saya share dulu ya untuk peran perawat keluarga. Jadi di sini ada beberapa peran perawat keluarga ya. Di antaranya ada peran perawat keluarga ya. Di sini itu ada beberapa peran. Yang pertama udah nampak ya di layar kalian? Ibu. Oke, kalau sudah ya. Jadi ada peran perawat sebagai health education, koordinator, pelaksana, monitor, advokat, collaboration, fasilitator, konselor, penemu kasus, dan modification. Ya, itu modification. Ya, jadi peran perawat keluarga di sini adalah di mana seorang perawat itu berperan di dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga. Yang pertama health education, yang memberikan pendidikan kesehatan, koordinator, mengkoordinir masalah kesehatan keluarga. Sebagai koordinator ini membantu pasien ya untuk berkoordinasi dengan tenaga penunjang yang lainnya. Semisal ternyata di dalam keluarga di sini ternyata ada masalah nutrisi. Nah, di sini pemerintah salah satu untuk penanganan nutrisi adalah adanya dana desa. Dana desa di sini salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada masyarakat-masyarakat yang memang di situ sangat membutuhkan. Sehingga di sini perawat berkoordinasi dengan perangkat desa untuk memberikan data-data bahwa pasien ini ya mempunyai anak seperti ini dengan status kurang gizi sehingga dibutuhkan apa-apa. Nah, ini sebagai koordinator. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana di sini perawat ya melaksanakan asuhan keperawatan kepada keluarga dengan membantu menyelesaikan masalah keperawatan keluarga. Nah, monitor di sini adalah maksudnya sebagai observasi ya, mengobservasi bagaimana kondisi kesehatan di dalam keluarga. Kemudian sebagai advokat ya untuk melindungi keluarga, sebagai collaboration apabila diperlukan rujukan ya ke pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Kemudian sebagai fasilitator ya tergantung masalah daripada keluarga. Di situ membutuhkan fasilitator sebagai apa. Kalau perawat bisa membantunya ya langsung diatasi oleh perawatnya. Kalau enggak berarti kita harus kolaborasi.
Kemudian sebagai konselor, ya ini nanti dilihat konselornya keluarga tergantung masalahnya. Kemudian sebagai penemu kasus, ini ya dari hasil pengkajian yang sudah dilakukan oleh perawat di sini nanti perawat akan menemukan kasus yang terjadi pada keluarga itu apa. Dalam arti di sini kalau asal keperawatan adalah masalah keperawatan keluarga yang muncul pada kasus keluarga itu apa. Kemudian yang ke-10 adalah modification. Ya, jadi perawat-perawat ini adalah memodifikasi. Semisal di sini ada lansia, ya. Ini adalah keluarga asuhan keperawatan keluarga dengan anggota keluarga lansia. Anggota keluarga lansia di sini ternyata bermasalah, ya. Ternyata bermasalah. Kemudian sehingga pada lansia itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya, KDM-nya dibantu total oleh keluarga. Nah, salah satu kesulitan daripada anggota keluarga di situ adalah apabila lansia itu BAB, itu yang agak kesulitan. Tetap di tempat tidur. Nah, kalau beli yang Pampers untuk lansia, di sini ternyata keberatan. Karena apa? Di situ masalah ekonomi dari keluarga. Akhirnya, oh ada Bu meja untuk BAB itu sendiri ada. Nah, kita juga harus bisa melihat kondisi ekonomi. Kalau memang untuk beli Pampers saja keluarga di situ keberatan karena memang kondisi status ekonominya rendah. Jangan memberikan solusi dengan biaya ekonomi yang lebih tinggi. Kalau kita menyarankan untuk membeli kursi yang sudah ada kayak toilet runningnya gitulah, itu kan harganya mahal. Ya udah berarti di sini perawat akan berusaha untuk apa? Memodifikasi. Dengan cara apa? Memberikan solusi kepada ibu-ibu. Mungkin ibu punya enggak kursi yang plastik itu. Nah, mungkin itu bisa nanti dilubangi, dikasih selang paralon, di bawahnya di sana nanti ada penampungan untuk buang BAB-nya. Nah, itu kan lebih enak, lebih cepat. Lah itu memodifikasi. Makanya di sini seorang perawat harus kreatif ya. Bagaimana hasil dari pengkajian sehingga menemukan masalah keperawatan, sehingga bisa membaca bagaimana kondisi ekonomi daripada keluarganya, bagaimana kondisi lingkungannya dan lain-lainnya, sehingga nanti akan memberikan apa implementasi sesuai dengan peran yang dibutuhkan oleh keluarga dalam pemberian asuhan keperawatan tersebut. Itu penjelasan dari peran perawat keluarga. Sampai sini ada yang perlu diulangi penjelasannya? Sudah jelas apa belum? Halo? Iya, Bu, sudah jelas, Bu. Sudah ya. Oke. Yang lainnya? Selain dari peran, ya, di situ juga ada ya masing-masing tipe-tipe ya keluarga, ya, keluarga baru menikah, keluarga itu ada. Ya, itu dasar yang benar-benar harus dipahami ya. Ada keluarga inti, bentuk-bentuk keluarga itu sebagai dasar kalian nanti untuk bisa memahami lebih dalam ya dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga. Yang lainnya? Fungsi-fungsi keluarga juga ini kita ambil karena teori keluarga itu memang teori lama ya. Diambil pun biasanya, diupdate pun itu biasanya juga hanya diperbarui oleh dikutip di buku tapi bukunya terbitan baru. Tetapi teorinya tetap lama. Makanya di sini juga tulis kok teorinya masih lama-lama, iya karena memang isinya sama. Ya, biar kamu tahu sumber aslinya adalah di situ. Gitu. Karena memang ya beda kalau ada perubahan teori ya. Ini kan update teorinya. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Bu, saya mau tanya, Bu. Oke. Untuk fungsi keluarga itu ada fungsi itu gimana, Bu? Belum paham saya. Fungsi keluarga. Bentar. Fungsi afektif itu tak ya? Iya, Bu. Oke, sebentar. Saya share dulu. Kalau nggak dengar, itu ya,
salah satu komentar ya, biar nanti Bu Lilis cerita banyak ternyata ada kendala sinyal. Insya Allah enggak ini karena ini di kantor juga kondisinya stabil. Oke, di sini Bu Lilis share screen untuk fungsi keluarga. Ya. Fungsi keluarga di sini ada beberapa fungsi menurut Friedman. Ya, buku Friedman ini memang buku keluarga yang memang dikutip pun oleh beberapa buku juga banyak dari Friedman ini. Ini menyebutkan bahwa fungsi keluarga di sini yang pertama adalah fungsi afektif. Nah, yang dimaksud fungsi afektif di sini adalah afektif ini merupakan kaitannya dengan apa? Perasaan, emosi, ya. Jadi di dalam keluarga ini pasti ada perasaan ya. Jadi kalau kalian, keluarga kalian sakit pun, di situ kalian akan merasakan apa yang dirasakan itu oleh anggota keluarganya. Ya, termasuk di sini di dalamnya ya adalah emosi. Ya, ikatan emosi itu ada di dalam keluarganya. Makanya kadang orang tua itu tidak bisa dibohongi, ya anaknya ternyata ada masalah. Nah, orang tua udah curiga di sini. Ada apa, Dok, Cung? Ternyata tidak ada apa-apa. Nah, itu orang tua tanya itu karena dia sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya itu tadi. Ya, sehingga apa? Dia klarifikasi, konfirmasi. Nah, ini termasuk salah satu fungsi daripada afektif. Ya, termasuk kalian, ternyata kok orang tua saya kok biasanya pagi udah bangun, nah ini kok seperti ini, kok kelihatannya nggak enak. Nah, itu juga termasuk salah satu fungsi afektif di dalam keluarga. Karena ada salah satu keluarga atau beberapa itu nanti akan ada keterkaitan ya, karena adanya ikatan perasaan atau emosi. Itu fungsi afektif. Saya kira kalau fungsi yang lain bisa dipahami, sosialisasi, reproduksi, perawatan, maupun ekonomi. Gitu, Dimas? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu dijelaskan? Sambil ini silahkan absen pada link yang sudah di-share oleh PJMK di kolom chat ya. Ini yang hadir 51. Ya. Jadi ini nanti PJMK silakan mereka kehadiran dan di-share di WA ke PJMK-nya sehingga nanti boleh bisa ngisi di siapnya. Oke? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.